Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, sehingga sampai detik hari ini kita masih bisa untuk bernafas, ya, untuk bisa menuntut ilmu. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada kekasih kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak soleh soleha, kaifahalukum? Bagaimana nih kabar kalian semua? Bu Guru yakin nih antum selalu tetap semangat, ya, selalu tetap semangat dalam menuntut ilmu. Dan Bu Guru meminta ya kepada kita semua untuk selalu berdoa agar segera bisa masuk ke sekolah kembali, ya. Mau kan semuanya untuk masuk ke sekolah? Mau, ya. Oke, baiklah anak soleh-soleha, kita mulai saja pelajaran Al-Quran hadis hari ini dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat lagi berkah, serta diberikan pemahaman dalam pelajaran hari ini. Amin ya robbal alamin. Anak soleh-solehah, hari ini kita alhamdulillah tak terasa sudah memasuki pelajaran kelima, yaitu tentang hadis tentang sholat berjamaah, ya. Sebelum kita memasuki ke hadisnya, Bu Guru mau bertanya nih, ada yang masih ingat tidak rukun Islam, kalau sholat ini rukun Islam yang keberapa? Masih ingat? Masih ingat ya, insya Allah. Jadi rukun Islam ini ada 5. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, keempat puasa, dan kelima pergi haji jika mampu. Nah, rukun Islam ini harus dikerjakan oleh setiap muslim, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Jadi sholat merupakan rukun Islam yang kedua, yang wajib dikerjakan sehari semalam sebanyak 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Pasti anak-anak semuanya melaksanakan sholat kan di rumah, ya. Jangan sampai meninggalkannya, walaupun cuman satu sholat saja, ya. Misalnya meninggalkan sholat subuh, nah itu tidak, ya. Pasti semuanya dikerjakan 5-5-nya. Anak-anak semuanya, sholat juga merupakan ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat juga merupakan amalan yang sangat penting, ya, amalan ibadah yang sangat penting. Kenapa sih dibilang sangat penting? Karena sholat ini merupakan amalan yang nanti akan ditanyakan pertama kali di akhir nanti. Wah, jadi kita harus siap-siap, ya. Sholat kita bagaimana nih selama di dunia? Sudah selalu melaksanakan atau ada masih bolong-bolong, ya? Bu Guru yakin anak kelas 3 semuanya selalu melaksanakan sholat 5 waktu, ya. Nah, karena jika ibadah sholatnya bagus, maka amalannya pasti bagus. Dan jika ibadah sholatnya jelek, maka amal ibadahnya pun jelek, ya. Nah, anak soleh-soleha, kalau kita selalu melaksanakan sholat, tentunya Allah akan memberikan kita pahala yang begitu besar, ya. Sebaliknya, jika kita meninggalkan sholat, maka akan mendapatkan siksaan dari Allah, ya. Siksaan yang sangat pedih dan kekal di dalam neraka wa'il. Nah, itu bagi yang meninggalkan sholat. Kalau anak-anak melaksanakan sholat, pastinya bisa berjamaah, bisa juga dengan sendiri, ya. Nah, sholat yang dilaksanakan dengan berjamaah yaitu ada siapa aja? Ada imam dan
makmum ya. Sedangkan sholat yang sendiri ya hanya sendiri saja. Nah, sholat yang dilaksanakan berjamaah ini anak soleh-solehah lebih dianjurkan daripada sholat sendirian atau sholat munfarid. Kenapa? Karena sholat jamaah ini dapat mempererat tali silaturahim atau tali persaudaraan antar umat Islam. Bu guru tanya, anak-anak sudah tahu belum nih sholat berjamaah hadisnya seperti apa dan isi kandungannya? Nah, hadis sholat berjamaah ini sangat pendek. Insya Allah anak-anak pasti bisa walaupun disuruh menghafalnya ya. Kita langsung saja ya, lihat hadis sholat berjamaah. Nah, Bu Guru mau bacain ya, dengarkan anak soleh-soleha. Silakan dibuka bukunya di halaman 45. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bisab'in wa ishrina darajatan muttafaqun alaihi. Nah, ini bunyi hadis sholat berjamaah. Bisa semua ya? Terlihat jelas kan tulisannya? Di buku juga ada. Nanti anak soleh diikutin ya dari rumah, Bu Guru baca, anak-anak diikutin. Nah, tadi kita sudah baca ya hadisnya. Sekarang kita akan menerjemahkan. Nah, diterjemahkannya per kalimat dulu nih Bu Guru. Mau menerjemahkan kalimat biar anak-anak tahu satu persatu artinya apa. Nah, di sini ada kolom ya, kotak, tinggal dilihat. Yang pertama, an artinya dari ya. Kemudian radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah yang nomor 3. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah qala bersabda. Sholatul jamaati, sholat berjamaah ya, atau bisa juga sholat bersama-sama. Afdolu, lebih utama, min sholatil fardhi, daripada sholat sendirian. Bisa ba'in wa ishrina darajatan, sampai 20 derajat. Nah, ini baru arti per kalimat ya, jadi satu-satu. Sekarang kita akan mengartikan artikannya secara keseluruhan ya. Kita terjemahkan secara keseluruhan. Bisa dilihat ya, pada bukunya halaman 46. Di sini artinya adalah diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, RA itu dibaca radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah melebihi sholat sendirian 27 derajat. Nah, ini artinya sholat berjamaah, Bu Guru ulang, lebih utama daripada sholat sendirian. Pahalanya berlipat ganda sampai dengan 27 derajat ya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Insya Allah ya, kita semua bisa ya untuk melaksanakan sholat berjamaah, khususnya anak laki-laki. Kalau perempuan lebih utama di rumah. Ya sudah ya, sudah tahu tadi terjemahan per kalimat, lalu terjemahan secara keseluruhannya. Nah, sekarang Bu Guru akan terangkan nih isi kandungan apa saja sih yang ada di sholat berjamaah, di hadis tentang sholat berjamaah ini. Yang pertama, sholat jamaah lebih baik dibanding sholat sendirian. Itu sudah pasti ya. Yang pertama, sholat jamaah lebih baik dibanding sholat sendirian. Kemudian isi kandungan yang kedua yang terdapat dalam hadis sholat berjamaah ini, perbandingan antara sholat berjamaah dan sholat sendiri adalah 27:1. Jadi kalau kita sholat berjamaah 27 nih pahalanya. Kalau misalnya sholat sendirian hanya 1. Jadi lebih banyak sholat berjamaah. Dan yang ketiga, mengajak kepada umat Islam untuk selalu sholat
fardu berjamaah ya. Dan terakhir nomor 4, dengan sholat berjamaah mengajak umat untuk bersatu dan tidak berpecah belah. Itulah isi kandungan dari sholat berjamaah. Dan selain isi kandungan yang tadi kita bahas, ternyata sholat berjamaah mempunyai hikmah yang sangat besar. Apa saja sih? Di sini banyak sekali ya hikmah sholat berjamaah. Yang pertama, mempererat tali silaturahmi. Kemudian yang kedua, mempererat hubungan persaudaraan. Wah, jadi semakin banyak saudara ya. Tadinya kita tidak kenal nih pas datang ke masjid, karena sering sholat berjamaah jadi kenal, banyak kenalan ya, nambah temannya walaupun baru pertama kali. Kemudian yang ketiga, menanamkan kedisiplinan yang tinggi ya. Dengan sholat berjamaah kita melatih kita agar disiplin ya, karena sudah waktunya sholat berjamaah, jadi membuat kita disiplin. Kalau kitanya lalai melaksanakan sholatnya jadi terlambat, berarti kita tidak disiplin. Kemudian yang keempat, menciptakan solidaritas sosial. Yang kelima, hikmahnya menciptakan kekompakan ya. Dengan sholat jamaah kita kompak bersama yang lainnya ya, bersama teman-teman kita. Kemudian yang keenam, memperkukuh persatuan dan kesatuan. Ketujuh, membina kebersamaan. Yang kedelapan, hikmahnya membina kerukunan baik di rumah, tetangga, dan masyarakat. Dan hikmah yang terakhir adalah menciptakan solidaritas sosial. Nah, itulah hikmah dari sholat berjamaah. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa terus melaksanakan sholat secara berjamaah. Untuk anak laki-laki ya, jangan sampai meninggalkan sholat. Begitu juga dengan anak perempuan, jangan sampai meninggalkan sholat. Tapi yang laki-laki lebih diutamakan untuk di masjid. Nah, itulah tadi hikmahnya sudah kita bahas, isi kandungannya juga ya, manfaatnya juga ya. Nah, sekarang anak soleh-solehah, setelah kita mengetahui semuanya itu, berarti dari sekarang kita mulai mengerjakan sholat berjamaah ya, baik di rumah maupun di masjid atau musola. Karena sekarang sedang corona ya, sedang pandemi, jadi kita jamaahnya di rumah. Nah, jika kita sudah terbiasa melaksanakan sholat secara berjamaah, maka hati kita akan merasa tenang ya. Kemudian juga kita juga ketika kita sholat sendiri kayaknya merasa tidak tenang, tidak puas seperti itu, karena kita sudah terbiasa sholat berjamaah ya. Nah, nanti insya Allah anak soleh-solehah, mulai hari ini antum semua yang tadinya pada sholat sendiri bisa ya, yang punya adik atau kakak, nah itu bisa, atau sama bunda atau ayah di rumah sholat berjamaah. Alhamdulillah, insya Allah anak soleh-solehah paham untuk materi sholat berjamaah ini. Nah, untuk tugasnya silakan antum kerjakan ya. Tadi Bu Guru sudah jelaskan isi kandungannya. Lihat halaman 45, ada kolom warna hijau. Kerjakan langsung di situ ya, tulis isi kandungan dari hadis sholat berjamaah. Lalu di halaman 46, anak-anak diminta untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sesuai kalimatnya ya. Nah, di sini yang 46 di kotak ya, kotak warna biru. Yang A, an, tadi apa artinya an? Di sampingnya aja langsung dikasih sama dengan. Lalu yang B, Ibni Umar, apa? Yang C, radhiyallahu anhu, apa terjemah bahasa Indonesia? Sampai bawah ya, ditulis yang rapi. Setelah itu silakan dikirimkan ke Bu Guru. Ya, paham ya anak soleh-soleha untuk tugas hari ini? Baiklah, karena hari ini kita cukupkan sampai di sini pembahasannya. Semoga anak-anak diberikan kesehatan selalu ya, agar kita bisa bertemu kembali pada pekan depan. Terima kasih anak soleh-soleha atas perhatiannya, sudah menyimak materi hari ini.
dan semoga kita diberikan ilmu yang berkah. Baiklah, kita tutup saja pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum